Umum, Tata Kota, Pertamanan, Kebersihan, Perhubungan, Pertambangan dan Energi, Perumahan Rakyat, Lingkungan Hidup, Perizinan dan Kehutanan. Pastinya di SMK Negeri 3 Singaraja, hari ini Selasa 16 Juli 2024. Yang terhormat, yaitu dari anggota Komisi 3 DPRD Provinsi Bali, yang kami hormati Ibu Kepala SMK Negeri 3 Singaraja yang pada kesempatan ini diwakilkan oleh Bapak WKS Bagian HIM SMK Negeri 3 Singaraja, Bapak Wayan Cawi, SPD MPD. Kemudian yang kami hormati pula staf pimpinan SMK Negeri 3 Singaraja, Kaprok, Kabeng, Bapak Ibu Guru dari jurusan yang ada di SMK Negeri 3 Singaraja yang kami banggakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Puji syukur pastinya kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya lah kita semua dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat dan selamat. Baik hadirin yang berbahagia, mengawali kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa sejenak agar acara pada hari ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan kita bersama. Untuk itu, berdoa akan saya pimpin, berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik hadirin yang berbahagia, kunjungan yang kita sambut dengan spesial yaitu dari Komisi 3 DPRD Provinsi Bali ini akan pastinya memberikan yang terbaik untuk kita semua. Dan sebelumnya sebagai ucapan selamat datang di SMK Negeri 3 Singaraja, mari kita dengarkan bersama yaitu kata sambutan dan juga ucapan selamat datang dari Kepala SMK Negeri 3 Singaraja yang kali ini diwakilkan oleh Bapak WKS Bagian HIM SMK Negeri 3 Singaraja. Untuk itu kami persilakan. Terima kasih Bapak. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam namo buddhaya. Salam kebajikan, rahayu. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang kepada Bapak dan Ibu ya, Komisi 3 DPRD Provinsi Bali yang membidangi pembangunan meliputi bidang pekerjaan umum, tata kelola, pertamanan, kebersihan, perhubungan, pertambangan, dan energi, perumahan rakyat, lingkungan hidup, perizinan dan kehutanan. Bapak dan Ibu yang terhormat, Ketua Komisi dan jajarannya, kami dari Sekolah SMK Negeri 3 Singaraja mengucapkan selamat datang dan mengucapkan banyak terima kasih atas perkenan Bapak dan Ibu untuk hadir ke sekolah kami di SMK Negeri 3 Singaraja ya, di Bali Utara. Sebelumnya izin memperkenalkan jajaran kami di SMK Negeri 3 Singaraja. Mohon maaf pada kesempatan ini Ibu Kepala Sekolah yang tidak bisa hadir membersamai Bapak dan Ibu karena Ibu Kepala Sekolah sedang bertugas di Jakarta dalam acara MOU penandatanganan bantuan pipa pengimbasan. Itu yang bisa kami sampaikan, sehingga kegiatan hari ini didedikasikan kepada kami di staf pimpinan. Kami kenalkan staf pimpinan di SMK Negeri 3 Singaraja. Wakil kurikulumnya tugas bersama Ibu Kepala Sekolah di Jakarta. Wakil kesiswaan Pak Ida Bagus Alit Sugiharto yang depan. Selanjutnya wakil sarana itu adalah Bapak Alit Putra Mardana, nanti yang membidangi sarana. Terus yang sendiri wakil humas di HIM
dengan staf. Dan yang lainnya ada Bapak, Ibu Kaproli dan Kapling yang masing-masing itu membidangi di jurusannya masing-masing. Karena kami di sekolah ada 9 program kalian dan 10 konsentrasi kalian. Oke, itu yang bisa kami sampaikan. Nah, sebelumnya kami izin menyampaikan tentang sekolah kami, ya, izin melihat catatan itu ya. Profil sekolah kami, Bapak dan Ibu yang terhormat, anggota Komisi 3. Sekolah kami SMK Negeri 3 Singaraja yang dulu itu bernama STM Nasional Singaraja, Sekolah Teknologi Menengah Nasional Singaraja, yang dulu itu gedungnya ada di Jalan Surapati, ya. Di sini ada alumni STM Singaraja yaitu Pak Chandra dulu ya, menjadi guru di sini juga Pak Ibu. Nah, sekolah ini diresmikan itu tepatnya pada tahun 1980 pada tanggal 1 Juli. Ini berdasarkan surat keputusan pendirian STM Negeri Singaraja yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 0208/1980. Itu ditetapkan penegriannya berlaku mulai tanggal 1 Juli 1980. Nah, luasan sekolah kami izin kami menyampaikan juga yaitu kurang lebih 4 hektar. Ya, 4 hektar, dan sekolah ini dinakodai oleh kepala sekolah Ibu Nyomanilon SPD MPD. Berkaitan dengan akreditasi sekolah itu akreditasi A. Izin juga kami menyampaikan jumlah guru ASN di sekolah kami sebanyak 138 orang, yang non ASN 12 orang, jumlah tenaga pendidikan 9 orang, jumlah tenaga kependidikan 57 orang, sehingga total jumlah guru dan pegawai di sekolah kami baik ASN maupun non ASN itu ada 216 orang, yang nantinya inilah melayani anak-anak kita yang saat ini jumlahnya adalah 1.787 orang siswa. Itu jumlah siswa kami. Selanjutnya berkaitan dengan program-program di sekolah kami SMK Negeri 3 Singaraja dengan 10 konsentrasi keahlian. Kami di tahun ini atau tahun sebelumnya itu kami mengutamakan karakter siswa, di mana siswa-siswa yang bersekolah di sekolah ini SMK Negeri 3 Singaraja, kita utamakan karakternya, kedisiplinannya, sehingga dengan arahan dari Ibu Nyoman Nilon itu setiap pagi kami melaksanakan morning briefing, ya, sebelum anak-anak itu belajar di dalam kelas. Itu kita kondisikan dulu baik kesiapan mental, psikis, dan kesiapan belajar anak-anak. Yang lainnya adalah untuk meningkatkan disiplin juga kami melibatkan pihak kepolisian. Kesemataannya kita didik juga di sini, karena mau tidak mau nanti anak-anak kami akan bekerja di dunia industri yang nantinya akan memerlukan disiplin tingkat tinggi untuk mereka nantinya. Itu gambaran secara garis besar program di sekolah kami. Nanti berkaitan dengan sarana, dia mohonkan kepada Bapak Wakil Kepala Sekolah bidang sarana untuk menyampaikan berkaitan dengan kesiswaan. Nanti yang berikan kesempatan kepada Bapak Edo Batos Adet untuk menyampaikan. Selanjutnya acara bisa dilanjutkan Pak Gusdi. Ucapan selamat datang kami. Mohon maaf dengan kondisi kami di sini, ya, ruangan dan sebagainya, penyambutannya. Kami mohon maaf bila ada yang kurang. Yang tutup dengan para santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam nah budaya dan rahayu. Waktu dikembalikan kepada pembawa acara.
Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Wayan Cawi selaku WKS bagian HIM SMK Negeri 3 Singaraja. Baik, itu selanjutnya kami persilakan yaitu sambutan dari ketua ataupun perwakilan dari rombongan anggota DPRD Komisi 3 DPRD Provinsi Bali. Untuk itu kami persilakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, namo buddhaya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah baik ini bisa diterima di SMKN 3 Singaraja yang saya beberapa kali sudah lewat di namanya menuju ke rumahnya Pak Kadek Setiawan, selalu melewati sekolah ini dan selalu saya bertanya, ini sekolah luar biasa sekali. Saya lihat dari jalan besarnya, waduh mantap, dan ternyata memang benar 4 hektar ini semestinya menjadi sekolah yang bisa mungkin terbaik seluruh Bali untuk STM. Kalau kita lihat SMK di Denpasar misalnya kecil-kecil semua, ada di pinggir gang. Baik, sebelum kita lanjutkan, yang perkenalkan, saya Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Bali. Nama saya Nanggung Murah Hadi Hardana, Sarjana Teknik. Saya tamat di Institut Teknologi 10 November Surabaya, ITS. Saya pernah bekerja juga di Astra, di Honda Motor, di Research and Development Honda Motor di Jakarta. Sebelum kembali ke Bali menjadi entrepreneur, jadi pengusaha tepatnya, jadi pengusaha kontraktor, lalu menjadi itu satu lagi datang anggota dia. Menjadi pengusaha hotel, restoran, dan sebagainya. Sebelum akhirnya diajak masuk ke PDI Perjuangan untuk menjadi anggota DPR. Kami saat ini hadir beserta dengan anggota dan Wakil Ketua Ibu Yuniati yang baru datang pakai kacamata hitam. Berubah-ubah warna kacamatanya. Lalu ada sekretaris Pak Purwarsana, lalu anggota dari sebelah barat Pak Wayan Lake, Pak Nyoman Lake, lalu Pak Madi Swardana, Pak Wayan Lake, Pak Nyoman Lake dari Badung, PDI Perjuangan, lalu Pak Madi Swardana, Wakil Bupati Jembrana dari Barat. Lalu Ibu Diah Srikandi, Bupati Jembrana dari PDI Perjuangan. Lalu Ibu Yuli, Bupati Karangasem dari Golkar. Jadi semua dalam tahapan seleksi Bupati dan Wakil Bupati. Demikian juga dengan Pak Kadek Setiawan. Masuk juga dalam seleksi Bupati, Bursa Bupati Buleleng. Lalu berikutnya ada Bu Ibu Martina dari Gianyar. Lalu Pak Gede Wirajaya dari Buleleng, dari Partai Hanura, dia juga dari Buleleng. Dulu SMA tapi Pak? Bandung. Oh, SMA-nya di Bandung. SMP satunya Singaraja, terus kuliahnya di Jerman. Lalu Pak Rayusel, nah ini juga ada dengkot teknik dari Buleleng, cikal bakalnya. Nanti dia akan bercerita banyak. Nah jadi
di tempat kami ternyata cukup banyak yang dari Buleleng. Kenapa demikian banyak? Ternyata Buleleng ini penting bagi kami untuk hadir pada siang hari ini. Pertama adalah saat ini ada PPDB, apakah kita secara infrastruktur sudah siap? Lalu yang kedua, apakah fokus terkait dengan pembelajaran di SMK ini sudah sesuai dengan perkembangan yang akan ke depan, potensi yang ada di Buleleng Puniki. Dan yang terakhir tentunya apakah karakter pembelajaran ini sudah siap untuk diterima si siswa ini di market yang ada. Nah, kalau saya mungkin nanti mengenai infrastruktur dipersilahkan nanti untuk disampaikan. Saya hanya ingin memberikan berita bahwa Titian adalah juga ketua kelompok pembahas terkait dengan RT RW Provinsi Bali, atau kalau kerennya istilahnya adalah ketua pansus gitu. RT RW Provinsi Bali yang menggabungkan dua bidang, yaitu laut dan darat gitu. Jadi tadinya sudah ada RT RW pada tahun 2019 yang semestinya hanya 5 tahun sekali diganti. 2022. Lalu karena memang kewajibannya adalah untuk digabungkan antara ruang laut dan ruang darat, maka harus dilaksanakan proses penggabungan dan perbaikan pada tahun 2023 kemarin. Nah, pada tahun 2023 kemarin sempat terjadi keramaian, keriuhan, terutama terkait dengan LNG Sidekarya di Sidekarya kemarin di Denpasar. Terjadi penolakan dan sebagainya. Nah, kebetulan saya sebagai ketua pansus yang nantinya akan merekomendasikan terkait dengan tata ruang laut dan darat baik di seluruh Bali termasuk di dalamnya Sidekarya, tentu juga memiliki tantangan bagaimana caranya menyelesaikan hal ini. Nah, kebetulan orang Buleleng sendiri, jadi teman saya orang Buleleng yang di ITS di Institut Teknologi 10 November Surabaya, dia dulu sempat menjadi wakil rektor, namanya Prof. Bude Artano. Dia menjadi konsultan terkait dengan di sana. Saya marahin dia, Pak Prof. Bude, gitu, saya artinya temenan soal ini. Deketan lah angkatannya, beda 2 tahun. Nanya, ngapain memberikan rekomendasi seperti ini, ada sebagai konsultan. Nah, dia menjawab bahwa sebagai konsultan tentu sesuai dengan kasus yang terjadi, apa yang dia sampaikan kepada dia berupaya memberikan yang terbaik, apa yang harus disuruh. Nah, lalu memang mungkin arah Tuhan gitu. Jadi Tuhan memberikan jalan kepada Tiang supaya semua ini bisa terselesaikan dengan baik gitu. Dan disampaikan oleh mereka, Pak Prof. Bude itu, karena kebetulan ITS Niki memiliki jaring sampai ke ketua SKK Migas. Namun ketua SKK Migas yang sekarang ini juga adalah direktur Semen Gresik namanya. Sekarang dia menjadi ketua SKK Migas. Sebelumnya dia adalah direktur Pertamina. Di sana disampaikanlah kepada seluruh informasi ini tersebar di ITS gitu, bahwa ada ladang SKK Migas yang sudah dimenangkan oleh British Petroleum. Itu ada hanya tidak lebih daripada 4 mil laut lepas pantai Buleleng. Ada 2 ladang, satu murni milik Bali, satu lagi dimiliki oleh 3 provinsi, Bali, NTB, dan Sulawesi Selatan. Nah, kami saat itu sebagai ketua pansus tentu
ingin mengalihkan biar nggak berantem di Sidakarya, tapi memberikan profit dan keuntungan kepada Bali. Dulu kan sempat ada kejadian LNG juga di Buleleng. Ini kasusnya hampir sama dengan Sidakarya. Jadi kaitannya adalah komersialisasi. Beda nih. Jadi gasnya datang dari tempat lain. Gasnya datang dari Tangguh, dari Irian Jaya sampai di sini baru disebarkan di Bali niki. Kalau niki beda, niki ladangnya ada di Bali gitu. Sehingga penting bagi kita agar landing point-nya ada di Bali. Dengan landing point gas di Bali, maka Bali akan mendapatkan keuntungan yang maksimal. Pertama, tentunya dari hasil nih kita akan mendapatkan pembagian hasil. Kedua, apabila landing point-nya di Bali, maka Bali berkesempatan memiliki sharing dari perusahaan tersebut. Perusahaan untuk membuat gas tersebut menjadi LNG. LNG tersebut menjadi produk yang di-share ke seluruh dunia. Terus yang ketiga tentunya SDM kita. SDM kita akan mendapat kesempatan untuk terserap di bidang ini. Nah, oleh karenanya hari ini yang hadir kebetulan sekali di SMK 3 Niki adalah SMK yang membidangi teknologi. Tentunya dia berharap, sebenarnya dia sudah sampaikan Niki kepada Rektor Udayana, kepada salah satu dosen ataupun apa yang ada di Ganesha yang semestinya sudah mulai mengarahkan pola terkait dengan bagaimana mendukung SDM yang nantinya pada tahun 2026 sudah diperkirakan akan mulai terjadi pembangunan dan persiapan untuk landing point tersebut. Karena untuk eksplorasi niki dimulai adalah 5 tahun dari tahun 2023. 5 tahun niki. Kalau Pak Koster waktu itu bilang, ya dengan kekuatan supranatural kita mohonkan kepada Bali supaya bisa 3 tahun sudah bisa tereksplor. Artinya dia berharap 2023-2026. 26 dan 2026 ini harus dipersiapkan untuk bisa menerima gas. Yang di ITS dulu di Research and Development dan teman-teman juga cukup banyak yang bekerja di pertambangan, cukup memahami hal-hal seperti ini. Jadi utamanya biasanya SDM niki pertama pasti gambar, biasa nih, gambar teknik. Lalu yang kedua adalah welding biasanya. Welding niki tentunya harus bersertifikat pengelasan di air misalnya. Terus pengelasan sepanjang pipa. Terus bagaimana perlakuan pemasangan pipa dan sebagainya. Piping itu istilahnya. Nah niki yang kira bisa menjadi masukan kepada STM ini, kepada SMK niki untuk segera atau sesegera mungkin mencari MOU, menandatangani MOU ataupun mau bekerja sama dengan British Petroleum atau Pertamina. Oke, ini saran dari dia, sehingga yang saya dengar tadi sewaktu berjalan ini dikatakan bahwa kurangan, jadi justru siswanya kurang. Pasti akan bertambah pada tahun depan. Saya yakin tahun depan bahkan di seluruh Bali, bahkan mungkin dari seluruh Indonesia akan ke sini. Ini yang perlu Dijang sampaikan dan bergembira sekali Dijang pada akhirnya yang bisa menyampaikan ini. Jadi bersyukur kita Buleleng ini memiliki demikian besar potensi yang ada. Sehingga harapan Dijang SDM-nya pun jangan sampai diserobot oleh orang dari luar. Memang semua NKRI tentu ada yang salah, tapi jangan sampai kita seperti ayam yang kelaparan di lumbung padi. Nanti
Kalaupun kita sudah kenyang, tentu juga ayam-ayam lain boleh juga untuk menikmati. Nah, niki yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar. Dan satu lagi hal yang menarik tadi disampaikan oleh Pak Wakil, bahwa selalu dalam setiap hari melaksanakan pertemuan morning meeting, morning briefing. Kalau titian di Astramun, wenten namanya 5 minute morning meeting. 5 menit, wajib 5 menit kita berkumpul dengan kelompok kerja. Di sanalah kami menyampaikan bahwa hari ini yang kita laksanakan ini, tujuannya ini, dan targetnya harus selesai seperti apa dalam 5 menit. Dan satu lagi yang Titian tambahkan kepada teman-teman semua, mumpung di teknologi ini, saran saya, apa yang menjadi baju seragam Bapak, coba lihat di Astrange, di Honda Motor, warnanya apa baju pabriknya? Bajunya warnanya putih. Kenapa putih? Karena baju putih yang paling bersih itu menandakan dia bekerja dengan benar. Yang kotor tidak akan dapat bonus. Yang bersih putih pasti dapat bonus akhir tahun. Zaman dulu itu yang tahun 99, kalau BS Plus zaman itu dia sudah mendapatkan uang 15 kali dari gaji atau sekitar 100 jutaan. Tahun 99 ya. Dan apabila pertama target selesai, lalu memiliki terobosan baru, waktu itu dia memegang namanya value cost reduction program, value added, value engineering. Jadi gimana, karena krisis waktu itu tahun 98 kan krisis nih, bagaimana caranya biar harga motor nih lebih murah, turun, tapi memiliki nilai engineering yang tinggi, kualitasnya naik justru gitu. Ini yang dilaksanakan sehingga dapat BS Plus, dapatlah bonus seperti itu. Ini yang perlu dia sampaikan, bahwa coba nanti seragam kerja ke bengkel ya, seragam bengkelnya ini kan putih Pak. Nah kalau dia putih bersih dia, maka dia kerja yang benar. Pabrik titian di Honda Motor itu seperti hotel, bersih, padahal mainnya dengan oli. Nah ini contoh ada yang, nah ini kalau Jepang seperti itu perlakuan. Nah ini kan yang bisa saya sampaikan. Nanti mungkin kalau terlalu lama nanti Pak Purwo bisa sirap lagi, sabur mulai sirap dia bersih. Karena kan presiden lantas jero desa gitu, jadi sibuk sekali. Nah ini kan yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dari pertemuan ini kita bisa menyerap dan memberikan tambahan, dan mudah-mudahan juga tidak apa namanya, tukar wenten galah, dan tiap waktu juga berikutnya ada lagi pertemuan. Oke, kita yang bisa sampaikan untuk semua, sinar kerja untuk Santi Om, Santi Om. Om Swastiastu. Selamat pagi dan mohon maaf yang terhormat tadi. Izin berdua. Saya ingin mengkritik untuk guru-guru dan sekolah-sekolah STM. Kalau cara Bali yang sininya kekautan bisa pulang. Cikal bakal berdirinya STM Astroman dari STM Putrajaya, dari SD Sekolah Teknologi 3 tahun. Saya dari SD sampai ke STM. Dan gurunya pada saat itu Pak Wayan Cakri. Mungkin sekarang sudah sakit-sakitan atau sudah almarhum, saya tidak tahu. Nah itu yang pertama. Dan saya bangga
menjadi seorang teknik yang tamat dari SD, STM, ATN, terus FT. Dan satu-satunya putra Buleleng yang tamat pada tahun itu, saya aja yang melanjutkan. Dan pada tahun 1970, teman-teman saya ada 9 orang tamat STM, putra kalian. Semuanya ditampung oleh pemerintah. Dengan kata lain, pembangunan di Buleleng diwarnai oleh STM yang kita cintai sekarang. Itu yang pertama saya ingin sampaikan. Dan Pak Guru maupun nanti siswa sini harus bangga juga punya satu-satunya anak SD, STM yang melanjutkan sampai ke Jawa dan tamat. Dan saya sudah sempat dijuluki menjadi ahli pantai. Ahli pantai itu dibilang mbahnya mbak saya. Waktu Bali Selatan pembangunannya di bawah saya itu. Dan saya bukannya ingin menyampaikan bahwa saya ini begitu tidak, tapi ingin diketahui oleh teman-teman di STM. Saya angkatan pertama, ST angkatan pertama, STM kali angkatan pertama. Setelah saya selesai, baru berubah menjadi STM nasional. Dan ujiannya waktu itu ujian negara semuanya. Saya harus waktu itu susah sekali mencari transport ke Denpasar. Itu satu-satunya sumber band. Itu kita 2 hari sampai Denpasar. Tesnya itu di STM yang ada diceritakan oleh Pak Abu tadi. Saya mau melanjutkan ke sana, tapi berhalangan karena di GWS. Semua diperiksa saya, dibilang ini macam-macam. Akhirnya saya pergi ke Jawa, melanjutkan ke STM Indonesia. Lanjutan dari STM. Ini cerita sedikit saja, mohon izin Pak. Dan mengapa saya ceritakan ini? Karena waktu ada di menyinggung juga masalah pembangunan kita orang-orang teknologi ini sangat dibutuhkan ke depan. Dan perlu juga diketahui Pak Ketua, kita Buleleng ini semuanya masyarakat Buleleng, masyarakat yang disingkirkan dari prasejarah. Saya citra prasejarah. Ibu kota provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia Timur ada di Buleleng. Semuanya ada di Buleleng. Pindah ke Denpasar. Kota provinsi pindah ke Denpasar. Dan Kabupaten Buleleng tidak dirubah statusnya. Kotanya tidak dirubah. Mestinya pada saat itu dijadikan kota, pembangunannya lebih merata. Tapi orang-orang Buleleng yang pindah ke Denpasar sudah terlena. Semua orang Buleleng yang pindah ke pemerintah provinsi terlena, lupa dengan Buleleng. Saya mohon maaf Pak, saya ceritakan ini dari mulai prasejarah kemerdekaan Buleleng tersingkirkan. Nah sekarang saya minta sama teman-teman saya harus seperti apa yang disampaikan Pak Ketua saya tadi, harus semangat berjuang ke depannya untuk teknologi ini yang luar biasa. Apalagi tadi sudah diceritakan. Dan saya juga bangga adik-adik kelas saya, termasuk Pak Gredeg itu adik kelas saya yang jadi bupati. Bapak harus bangga. Anak STM satu-satunya sampai sekarang dari birokrasi. Tapi Bapak sama adiknya tidak ada. Sebentar dulu. Kalau Pak Gredeg ini jauh tuh dia, jauh sebentar. Saya ceritakan ini supaya teman-teman di sini bangga jadi seorang teknologi, jangan sampai muridnya berkurang terus. Dia lupa bahwa teknologi sangat dibutuhkan apalagi ke depan. Nah, saya sengaja buka itu walaupun Buleleng ini tersingkirkan, semua pembangunan ada di selatan, lupa dengan Bulelengnya. Padahal orang-orang pinternya dari Buleleng banyak. Bahkan gubernurnya dari Buleleng. 2 kali gubernurnya dari Buleleng. Tapi
begitulah. Kita ini sampai anak STM ini juga semuanya sudah bisa, mestinya ditampung oleh Pemdanya, tapi ini semuanya terlupakan. Mudah-mudahan pada pertemuan ini tadi sudah disebutkan semangat oleh ketua kami, itu Pak Agung, beliaunya dari ketua komisi fraksi PDIP, kalau saya sendiri Nyoman Rioso dari Partai Gerindra. Itu besutannya Pak Prabowo, kebetulan Pak Prabowo sekarang terpilih menjadi presiden. Dan apa yang diceritakan oleh Pak Agung masalah pansus untuk RT-RP, mengapa carut marutnya bandara Buleleng, ya itu nggak usah diceritakan. Ke depan mari kita bersama-sama untuk berpikir maju. Dan disinggung tadi Pak Kadek, setiap lewat ke sini di Pak Kadek pasti STM. Dan tahu ada salah satu seorang yang menjadi pejuang SD di sini. Saya menunjukkan diri saya pejuang, membawa nama SD dari sekolah teknologi sampai STM dan tamatnya juga di FK. Tapi jurusannya jurusan pengairan, terus ahli laut, cuma tidak pernah ngomong macam-macam, biasa-biasa saja. Demikian mungkin perlu saya sampaikan kepada bapak-bapak di sini dan adik-adik saya nanti ke depan. Semangat yang akan disampaikan oleh Pak Agung itu benar sekali. Justru dengan bakti yang bersih selalu akan ingat dia akan bekerja bagaimana bersih tetap ke depan. Dan kalau ada sesuatu yang kita, kami yang ada di Komisi 3 ini siap untuk mengawal apa yang perlu ditingkatkan lagi pembangunan. Demikian Pak Ketua. Dan terima kasih Om Santi Sati Sayo. Umur belum sampaikan Pak tadi. Umur. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama Tiang Alif Putra Mahardana. Kebetulan Tiang selain sebagai guru ditunjuk tugas tambahan sebagai Wakabid bidang sarana yang dari umum Om Swastiastu. Terima kasih yang sampaikan kepada Bapak Ibu anggota Komisi 3 DPR Provinsi Bali telah hadir di sekolah kami berkunjung. Kami mohon maaf terlebih dahulu menyampaikan bahwa kondisi sekolah dalam kondisi yang sedikit agak agak ada kesibukan gitu ya. Ada MPLS, kemudian ada nanti workshop gitu. Kemudian kemarin kami sudah dapat surat dari Ibu Kepala Sekolah atas kunjungan Bapak Ibu anggota. Jadi untuk kekurangannya kami mewakili Ibu Kepala Sekolah menyampaikan permohonan maaf. Nah, kebetulan Ibu Kepala Sekolah tadi sudah disampaikan oleh Pak Wayan bahwa Ibu Kepala Sekolah menghadiri MOU di Jakarta selama sampai dengan tanggal 18 terkait dengan bantuan DEPA pengimbasan. Nah, sebagai informasi, DEPA pengimbasan ini dirancang atau kita ajukan dari awal tahun. Kemudian Astungkare tahun ini sudah melakukan MOU, penandatanganan MOU yang jumlahnya sebesar 1 miliar. Kemudian untuk bantuan di tahun ini juga yang bisa sampaikan ada bantuan sertifikasi terhadap siswa sebesar 272 juta gitu, dari pusat juga gitu. Jadi dengan dana-dana bantuan ini mungkin pergerakan program-program sekolah terkait dengan pengembangan siswa itu dapat bisa berjalan. Memang ada beberapa, kalau Tiang ada di bidang sarana, memang ada beberapa
sarana yang mungkin ya masih dianggap kurang di dalam hal pengembangan teknologi itu, tapi pada dasarnya dana yang kami dapatkan selain dana BOS tentunya kami juga mengelola dana partisipasi masyarakat yang kita sebut sebagai uang komite. Itu juga digunakan untuk perkembangan sekolah. Lanjut, untuk pengembangan ini ada beberapa sarana, karena tadi juga disebutkan oleh Pak Teman bahwa sekolah kita ini adalah sekolah tua, Pak. Sekolah tua, sehingga gedung-gedungnya juga, terutama gedung yang di bengkel itu belum tersentuh oleh pemeliharaan gitu. Karena kalau mengandalkan dana BOS atau dana partisipasi, program yang lain yang akan kurang gitu. Nah, sehingga mungkin nanti bisa dibantu oleh kami sebagai rakyat gitu ya, menyampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu kondisi sekolah kami seperti itu. Jadi mohon nanti bisa dipertimbangkan terkait dengan mungkin bantuan-bantuan atau pemeliharaan sarana. Kemudian yang sampaikan juga sejalan dengan Pak Agung selaku ketua yang tadi sudah menyampaikan. Kebetulan Tiang juga sama Bapak, Tiang kebetulan lulusan Teknik Energi ITB. Dulu sempat disampaikan Tiang lulus tahun 98. Waktu itu dosen memang menyampaikan bahwa ada potensi yang perlu dikembangkan di Bali Utara. Kalau dulu pengembangannya adalah, kalau yang di Teknik Energi itu adalah pasang surut air laut. Nah, kalau dulu potensinya itu ya pembangkit listrik, tenaga pasang surut. Nah, kemudian tadi menggembirakan bahwa disampaikan bahwa ada perkembangan terkait dengan gas gitu di lepas pantai sebelah utara Pulau Bali itu. Kemudian kebetulan yang sama juga dengan Pak Agung, dulu pernah yang selama 7 tahun di Astra juga Pak, tapi di Astra Daihatsu ya, mobil kalau ya. Yang sana juga 7 tahun, sama juga Gaya motor, Astra ya, Pak. gaya motor Astra, gaya motor. Kemudian ya beda mungkin nasib garis tangannya. Kalau Tiang akhirnya menjadi guru sampai sekarang. Nah, itu perjalanan hidup yang kita bagi. Artinya intinya bahwa kami di Sarana selalu mengembangkan sarana-sarana yang ada. Contohnya sesuai dengan permintaan atau pemikiran ibu kepala sekolah yang ingin memajukan STM dengan menggunakan beberapa aplikasi yang nyata. Di awal tahun ini kita mencoba memasang videotron yang lagi ngetrend sekarang kan. Teknologinya kita manfaatkan untuk semacam iklan sekolah yang itu digunakan oleh anak-anak dan guru. Kemudian yang kedua, sekarang kita masih kembangkan pagar otomatis, ya, program otomatis. Itu juga digarap oleh siswa dan guru. Kita kebetulan ada jurusan mesin, jurusan welding, jurusan las juga ada. Itu masih dalam proses pengembangan terus. Ya nantinya mungkin nanti buka tutupnya melihat wajah sudah bisa dibuka gitu. Kalau sekarang sih masih on off, jadi secara manual. Nah kemudian sarana yang kemudian kita kembangkan kemarin sarana di bidang sanitasi atau toilet. Toiletnya kita kembangkan ya standar villa, gitu, ya mengembangkannya seperti itu. Termasuk penyewaan elektron dan teknologi. Di tahun ini kita kembangkan sedemikian rupa agar apa yang diharapkan oleh pemerintah di dalam mengembangkan teknologi itu cepat selesai. Nah dampaknya memang kendala kita masyarakat kalau kami pantau dari data ya, dari data selama 3 tahun terakhir ini minat atau ketertarikan masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di sekolah teknologi khususnya yang kami rasakan itu kurang, menurun. Target atau kuota setiap tahun itu yang kita harapkan
siswa datang itu ada 860. Tetapi setiap tahun itu menurun. Nah, untuk tahun ini bahkan ini paling drastis itu kita kekurangan lagi 300 siswa. Jadi siswa yang diterima di PPDB tahun ini 550. Ya, 560 ya, Pak. 560 siswa yang kita terima. Sedangkan target atau kuota yang kita harapkan adalah 860. Nah, sehingga daya tampungnya berkurang. Nah, ini kabar burungnya kan kita di teknologi dikalahkan oleh pariwisata ini. Jadi sekolah-sekolah pariwisata itu bahkan membludak. Nah, ini mohon juga nanti kami mengeluh terkait dengan sistem penerimaan siswa, apakah dibatasi atau bagaimana caranya agar lagi meningkatkan potensi yang ada. Mungkin itu aja yang bisa dia sampaikan, dilanjutkan oleh bidang kesiswaan terkait dengan karakter dan briefing, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Sebelumnya yang langsung kembali lagi. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam nama budaya. Yang terhormat Bapak Ibu Komisi 3 DPRD Provinsi Bali. Yang dihormati rekan-rekan guru di lingkungan SMK Negeri Singaraja. Sekilas untuk di kesiswaan di unit kerja dia, di kesiswaan itu kita menerapkan apa yang namanya aturan atau pola baru. Yang dulunya SMK Negeri 3 Singaraja itu dikenal di masyarakat Buleleng itu siswanya agak, dalam tanda kutip ya, agak sedikit nakal. Kita sudah mulai tekan, artinya dengan merubah beberapa pola dan tatanan untuk siswa kita. Yang pertama contohnya untuk jam sekolah anak-anak itu sekarang dimulai jam 6.50 pagi. Ya. Jadi 6.50 anak-anak sudah berbaris di lapangan dan di masing-masing bengkel. Karena kalau di lapangan secara keseluruhan itu kalau bisa dilihat kurang memadai sebenarnya. Tapi kita atur itu. Kita kenapa melaksanakan kegiatan morning briefing? Karena ini berdasarkan masukan dari dunia usaha dan dunia industri yang bekerja sama dengan sekolah kita. Artinya kalau di UDI itu setiap pagi sebelum bekerja seperti yang Pak Agung utarakan itu ada briefing, ya, briefing. Kita berusaha mengadopsi itu. Di samping juga untuk mempersiapkan anak-anak baik itu secara fisik maupun mental dan kesiapan belajar. Adapun materinya itu setiap hari Selasa kita berikan penguatan karakter. Kita biasanya penguatan karakter dan budaya industri. Itu hari Selasa kita serahkan ke masing-masing bengkel. Masing-masing bengkel karena di masing-masing bengkel itu ada kepala program dan kepala bengkel. Oke, yang untuk hari Rabu sesuai dengan program dari pemerintah. Hari Rabu itu kita berikan materi yang namanya literasi dan numerasi. Artinya melatih anak-anak untuk membaca. Karena kita sadari sekarang anak-anak kalau orang Bali bilang macamnya takut dulu. Macamnya katanya takut. Karena anak-anak memang agak malas membaca. Kita tumbuhkan lagi budaya itu. Nah, terus untuk hari Kamis kita sesuaikan dengan program pemerintah Provinsi Bali itu ada yang namanya bahasa Bali dan seni budaya, pentas seni hari Kamis. Nah, khusus hari Jumat sesuai dengan program pemerintah juga itu ada istilahnya kepramukaan setiap hari Jumat. Ini kita jalankan. Lebih kurang waktunya 40-45 menit karena melihat situasi anak-anak kita yang banyak untuk mengumpulkan 40-45 menit
Setelah itu anak-anak ada jeda waktu lebih kurang 10-15 menit untuk beristirahat mempersiapkan dirinya masuk ke kelas. Dari jam 8 pembelajaran selesai itu jam 15.30 untuk hari Senin sampai Kamis, dan hari Jumat itu berakhir jam 12.30. Itu yang pertama. Yang kedua, di sekolah kita itu menerapkan apa yang namanya sekolah moderasi. Artinya anak-anak difasilitasi di dalam melaksanakan kewajibannya sebagai pemeluk agama. Jadi contohnya setiap purnama film misalnya, anak-anak yang beragama Hindu kita arahkan semua ke Padmasari Sekolah untuk bersembahyang bersama. Yang beragama Islam kita arahkan ke aula, tentunya didampingi oleh guru-guru kami yang beragama Islam untuk melaksanakan pengajian. Demikian juga agama yang lain, karena kita di sini ada guru agama Kristen, agama Buddha. Jadi seperti itu. Astung Karir dengan hal-hal yang kecil seperti ini, tingkat disiplin anak-anak sudah mulai ada perubahan. Artinya kalau yang tahun-tahun kemarin biasanya selalu ada anak yang terlambat datang ke sekolah karena merasa santai saja, toh juga kita diabaikan. Ya, karena kita sekarang penanganannya lebih intens, bekerja sama dengan lintas sektoral, artinya bukan hanya di kesiswaan saja yang bekerja, tetapi kita bekerja sama dengan guru-guru yang lain dan juga pegawai, termasuk juga tenaga keamanan. Astung Karir sampai hari ini yang tercatat siswa terlambat itu hanya 2 orang. Itu pun dengan alasan yang jelas. Artinya bukan karena kesiangan bangun. Artinya sudah mulai terpupuk anak-anak. Kalau yang dulu-dulu itu pengalaman bahkan sampai ada 300 siswa yang terlambat dari keseluruhan 1.700 siswa. Ya, 300 bahkan pernah itu 500 siswa. Di awal-awal kita terapkan pola ini. Astung Karir hari ini tadi karena kita setiap hari menerima laporan dari staf bahwasanya hanya 2 orang siswa terlambat. Itu pun karena ada kejadian di jalan pecah ban. Ya. Jadi seperti itu. Artinya jelas bukan karena memang malas. Ya, jadi seperti itu. Nah terus untuk tahun ini PPDB kita laksanakan sesuai instruksi dari Istiqora Provinsi Bali. Bahwasanya PPDB dilaksanakan mulai tanggal 19 sampai 29 Juni dengan 6 jalur yang berbeda, dari afirmasi, inklusi, prestasi, sonasi, perpindahan orang tua, dan prestasi. Kita semua buka jalur itu. Sampai hari ini kita menerima siswa itu kalau tidak salah 560 siswa yang sudah terdaftar dan mengikuti kegiatan MPLS di hari kedua nanti, yang tepatnya di aula kita. 560 siswa semuanya hadir. Jadi seperti itu. Memang untuk sebaran sesuai dengan daya tampung, kalau bisa dibilang kita melenceng dari daya tampung, karena siswa kita itu yang berminat itu paling banyak itu adalah di teknik sepeda motor. Karena kita punya program keahlian sepeda motor, teknik sepeda motor. Yang seharusnya daya tampung untuk tahun ini adalah 3 rombel atau yang umum dibilang 13. Tetapi membludak menjadi 14. Artinya kelebihan siswa. Imbasnya ini tentu sangat berimbas, terutama yang pertama ke sarana dan prasarana, karena daya tampung kita itu petakan berdasarkan sarana dan prasarana yang kita miliki. Jadi mungkin hari ini yang mohon kepada Bapak Ibu yang dari Komisi 3 DPRD Provinsi Bali, mungkin ini sebagai salah satu keluh kesah kami, karena jujur mata ini terutama di sepeda motor ya. Daya tampung kita yang 3 kelas, 4 kelas, otomatis teman-teman pasti akan berpikir yang mengajar di sepeda motor, terutama di guru produktifnya, termasuk Pak Alim juga ini guru produktif sepeda motor, pasti akan berpikir bagaimana caranya melayani siswa agar tetap bisa maksimal dengan
jumlah yang ada dan daya tampung yang ada. Jadi seperti itu. Memang kita ada 10 jurusan seperti welding las kita juga punya, di pemesinan ada kita, menyambung dari arahan Pak Agung tadi bahwasanya kita punya gitu. Jadi sekolah teknologi ya seperti inilah. Mungkin kalau Bapak Ibu anggota Komisi 3 ingin berkeliling melihat kondisi bengkel kami yang sudah ada dari tahun 80, kebetulan saya kelahiran 80. Jadi dan yang masuk ke sini 2004 dan yang lihat dari 2004 memang seperti itu, tetap keadaannya seperti itu. Oke, paling hanya ya dicek-cek saja lah keadaannya, paling hanya ada beberapa pemeliharaan, itu pun sudah lama, kalau tidak salah 2010 aja terakhir ya pemeliharaan, 2010 itu pengecekan sampai sekarang 14 tahun belum ada. Ya, mungkin seperti itu Bapak Ibu. Yang jelas siswa kami sekarang sudah mulai penilaian di masyarakat sudah mulai berubah. Kalau dulu masyarakat itu siswa STM keluar jalanan macet karena anak-anak biasa pergi keluar motornya ngebut atau enggak standing. Kalau sekarang Asrul Karir sudah mulai berubah dengan pola-pola yang kita terapkan dan masyarakat sudah sedikit mengeluh. Atau bahkan yang yang paling parah di perumahan Banyuling Lestari di sebelah selatan itu selalu menjadi ajang perkelahian anak-anak kami. Ya, selalu gitu. Mereka menantang sana lari, masyarakat datang, kepala lingkungan Banyuling Barat atau kepala lingkungan Padang Kuling yang bertangga dengan kami datang ke sekolah melaporkan anak-anak kami berkelahi. Nah, sampai hari ini, sampai detik ini, Asrul Karir sudah tidak ada laporan lagi seperti ini. Ya, mungkin seperti itu program kami di kesiswaan secara singkat, Bapak Ibu. Apabila ada kesalahan kata, mohon maafkan karena memang tidak ada maksud kesengajaan. Ya, terima kasih yang diucapkan Pak Nyoman Matur Kun sebagai pengelingsir. Kalau saya bilang pengelingsir di STM ini karena berawal dari SD, yang mengucapkan selamat datang kembali. Kalau Pak Nyoman bilang ke Hamtan seperti itu. Oke, yang akhiri dengan para Santi. Oh, Santi. Sampun Trisadia sampun enggak, artinya jamnya sudah masuki waktu. Nah, Titian yang mengawali tadi, Titian ingin juga menyampaikan lagi sedikit dari hasil dari Bapak Ibu semua tadi sampaikan. Ngiring kita untuk rajin-rajin berkomunikasi, koordinasi. Rumah yang dekat, rentan Pak Kadek Setiawan, rentan Pak Jarum, jalur keluargaannya pun dekat, nomor teleponnya silakan dicatat. Jadi nanti kepentingan dia begini, kalau terkait dengan tadi yang disampaikan misalnya bengkel misalnya, atau tinggal dengan Honda motor berarti kan ya, dengan Astra Merapi. Beliau kerja dulu di Astra, semestinya bisa kontak lah dengan sesama teman-teman di Astra, Honda motor terutamanya, ataupun Daihatsu misalnya. Nah, ini pola komunikasi. Kedua, contoh Pak Biro Rai. Biro Rai ini dulu adalah seorang birokrat membawahi balai wilayah sungai. Beliau banyak memiliki perusahaan-perusahaan yang modelnya menjadi subkon beliau atau punya bekerja sama dengan beliau, yang mungkin bisa bekerja sama MOU juga di STM ini. Dan terakhir adalah yang penting adalah saat ini adalah seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ada rencana seperti itu. Bukan rencana lagi, sudah dimenangkan oleh British Petroleum eksplorasi Niki. Bahkan Pak Gubernur bersama Tiang waktu itu sudah menerima British Petroleum di Jaya Sapur. Komitmen itu sudah disampaikan. Ya kan? Jadi karpet merah ini sudah kita siapkan. Titian di tata ruang sudah menyiapkan ruang yang bisa dipergunakan
silakan nanti terkait dengan urusan pelepasan aset segala macam, itu bukan urusan tiang tapi wilayah areanya ini. Tinggal berjalan. Bapak Ibu silahkan mau ke BP, mau ke Pertamina, sehingga dia bisa masuk di sini. Anak-anak, nah, itu titipannya dia. Kalau anak-anak itu masih nakal, keluarnya biasa. Memang harus lulus kan ya? Lulus ya biarkan lulus tanpa sertifikasi. Yang bersertifikat baru bekerja. Yang langsung bekerja mana? Contoh bersertifikat Honda, diterima di Honda. Ya, dan misalnya bersertifikat Yamaha di Daihatsu dan sebagainya. Juga bersertifikat terkait dengan Pertamina, terkait dengan Registrasi diterima di sana. Yang yakin ini dengan apalagi tiang nyiain tampilan awal aja sudah kayak begini tampang sekolahnya. Semestinya bisa maju. Bapak Ibu punya aset juga ini. Kalau di Astra kan dikasih tahu ya bahwa SDM itu adalah aset, kan? Ini aset. Nah, manfaatkan dia. Nanti kalau ada perlu cara didiakan api, sayang di Honda bisa, di mana-mana ada. Di Pertamina teman di tiang satu kontrakan teman di Surabaya nanti jadi sekretaris perusahaan Pertamina corporate. Ini contoh. Apalagi Pak Rai itu banyak sekali. Mungkin bahkan menteri adalah sejawat beliau. Menteri sejawat beliau. Anika yang bisa saya sampaikan, kira-kira keserang kami bekerja sama dengan baik, potensi yang besar ini mudah-mudahan akan menjadikan SMKN membawa nama Buleleng ke kancah dunia. Biar enggak seperti yang di Solo. Mohon maaf nih, Solo kan wonten Akademi Mesin ya AMI radio. Ya, itu kan karena kerjasama dengan Astra. Itu. Dia padahal nggak ada perusahaan Astra di pabriknya ada di Jakarta semua. Kerjasama karena kebetulan pas kerjasama. Jadi semua karyawan di Astra rata-rata yang sudah ini ya tamat di sana, gajinya besar. Dan sekarang dengan aset artinya pabriknya ada di sini, biar kita yang jadi raja di sini. Kira-kira demikian. Nah, nanti kalau yang pariwisata tentu tidak akan ditinggalkan, karena yang namanya bisnis itu pasti akan kemana-mana. Ada pariwisatanya pun akan meningkat. Yang saya lupa sih juga, yang namanya bandara pasti akan terjadi. Kalau ini ada, bandara pasti akan terjadi. Rencananya sebenarnya sudah clear kok di barat. Yang timur bisik-bisik ini Bu, sehingga bakal. Nanti yang di timur nggak bisa, orang nggak ada di Tata Ruang. Nah ini, jadi nantinya akan terkulminasi nanti. Akibat kenapa? Akibat adanya perkembangan gas di sini, pembangunan di sini, mau nggak mau harus ada. Dia tambahkan kerjasamalah dengan Garuda, GFF-nya. Oh, kita Garuda, tapi namanya kan servis ya, Garuda servis ya. Jadi mungkin ada mesin Boeing yang sudah nggak kepake, serahkan di sini untuk didonasi. Jadi engineering penerbangan, banyak hal yang bisa dikerjasamakan. Yang paling aktif di urusan ini dan belum begitu besar dia justru adalah Lion. Lion itu orang Bali, itu ada orang Bali itu. Dan jadi potensinya banyak lagi. Kalau di Denpasar kenapa dia males? Karena kecil. STM 1 itu kan kecil sekali. Wilayah tiang ke desanya kecil, mau apa? Orang mau berpikir, bekerja, belajar udah pusing duluan kan. Kalau yang lihat, benar. Iyalah di sini nyaman. Kalau perlu asrama, bikinkan. Kalau perlu. Jadi sekolah berasrama, luar biasa. Yang itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf yang ada salah kata. Niat baik Tiang, mudah-mudahan bisa terimplementasi kepada teman-teman yang dapat melanjutkan ke depan.
di periode depan sehingga Persdayang Bali ini menjadi lebih baik. Yang akhiri dengan para Mas Santi, Om Santi. Om. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Bali, yaitu Bapak Ana Agung Ngurah Adi Ardana beserta rombongan anggota Komisi 3 DPRD Provinsi Bali. Boleh tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk kita semua. Terima kasih atas kunjungannya di SMK Negeri 3 Singaraja. Dan untuk mengakhiri, kami tutup acara ini dengan mengaturkan para pesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom namo budaya, salam kebajikan. Rahayu. Untuk selanjutnya dipersilakan untuk foto bersama mungkin Pak.